Kalau di Pokok Coklat itu 4 hari kami bertahan. Dengan derasnya air kami nggak berani turun kan. Tapi setelah 4 hari air mulai agak surut sekitar sedada kami mulailah mencari tempat yang lain gitu. Mencari tempat yang lebih rendah lagi airnya. Tapi walaupun dibilang kayak gitu ya masih kayak lautan juga di situ. Kami cari rumah warga yang ada atapnya lah. Bencana hidrometeorologi yang menerjang Sumatera akhir November 2025 meninggalkan dampak yang sangat dalam. Aceh Tamiang, kabupaten yang paling terdampak parah. Dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 15 Desember 2025, tercatat 68 orang meninggal dunia. Lebih kurang 12.000 rumah warga rusak, mengakibatkan lebih dari 200.000 orang mengungsi. Di antara ratusan ribu pengungsi yang terjebak dalam tenda-tenda darurat yang minim air, listrik, dan pangan, ada kelompok yang lebih rentan, yaitu para lansia, anak-anak, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas yang butuh perhatian lebih. Di tengah kekacauan dan keterbatasan bantuan pada kejadian bencana, kelompok rentan sering terlupakan. Suhartini, lansia berusia 68 tahun dari Dusun Amaliyah, Kuala Simpang, adalah salah seorang dari banyak lansia yang terjebak dalam ketidakpastian kehidupan di pengungsian. Tenda tempatnya mengungsi di jembatan Kuala Simpang saat ini baru ia dapatkan setelah 3 minggu hidup terlunta dengan tenda yang ia buat dari terpal seadanya. Mirisnya, dalam kondisi darurat saat awal bencana, ibunya meninggal dunia. Tenda kami dibuat dari terpal, melengket ke mobil orang, menaruh tiang-tiangnya gitu kan. Itulah kami tidurnya. Beranginlah orang tua saya tadi, kena angin, bocor lagi tendanya. Besoknya dibawa ke rumah sakit, ditandu pakai kain. Nggak ada bisa lewat ya kan. Sampai rumah sakit meninggal, dikuburkan di Payabedi yang tinggi. Itu pun untung ada kain kapan di situ di Payabedi. Nasib disabilitas daksa yang juga pemilik bengkel difabel di Kuala Simpang harus menghadapi kenyataan usahanya hancur diterjang banjir. Meski ia dan keluarganya selamat, namun Nasib harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pengungsian tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Yang pertama kali sebetulnya data, Bu. Nah, data dari masing-masing desa itu, difabel itu ada berapa di desa ini. Jadi mungkin BPBD atau Tagana atau apa siap tanggap. Karena kalau menurut saya, mungkin saya bergerak bisa. Difabel yang lain mungkin perlu pertolongan lebih cepat. Kelompok rentan memang memiliki risiko yang besar dalam kondisi bencana. Emma, ibu dengan 6 anak dari kampung dalam Karangbaru, Aceh Tamiang, merasa khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Karena saat banjir menerjang, dia tidak sedang berada di desanya. Dengan segala upaya, dia berusaha untuk tiba di Aceh Tamiang dan mencari anak-anaknya. Dia bersyukur semua anaknya selamat, namun 2 anaknya mengalami trauma. Si Elang, anak saya yang paling kecil umur 5 tahun, trauma dia. Karena dilihatnya, saya kan pasang koyok nih di leher, dia kira kena puing-puing itu. Dilihatnya, kenapa Mi? Kata dia nangis saja. Dia takut sama orang kemana-mana digendong sama ayahnya. Takut memang dia. Trauma dia, nengok kegelapan trauma, nengok suara hujan dia trauma. Semua trauma dia. Di rumah Emma ada pengungsi lain. Seorang perempuan bernama Hesti yang rumahnya di Kecamatan Manyak Payet hanyut di bawah air. Ibu dengan 3 anak ini mengaku bertahan di pohon coklat selama 4 hari dengan rasa takut yang besar karena arus air yang begitu kuat di bawah. Wajahnya terlihat lelah karena selama 1 hari ia dan 2 anaknya berjalan kaki keluar dari desa, menumpang tidur di emperan toko meski bayang-bayang tindak kejahatan menghantuinya. Gimana kami mau tidur, Bu? Tadi malam aja kami keluar dari kampung aja karena begitu gelap kan kita takut sembarang tidur di mana-mana kan. Apalagi di mana-mana katanya banyak rawan, banyak kejahatan, banyak kriminal. Jadi kita gantian sama anak-anak gitu kan. Anak-anak yang lain tidur saya yang jaga gitu.
Kini, setelah 3 minggu hidup di pengungsian, ancaman yang dihadapi kelompok rentan adalah kondisi kesehatan. Zaidar, lansia dari Desa Terban, diantar oleh tetangganya untuk sampai ke posko kesehatan. Kalau hari pertama sampai hari keempat itu kami nggak makan, nggak minum, bahkan cari air aqua gelas saja kan nggak ada waktu itu ya. Jadi satu gelas itu ya bagi-bagi gitu. Di hari keempat kami udah turun dari rumah tetangga yang tingkat itu kan, ya tidurnya di atas air gitulah jongkok. 3 minggu pasca bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang hingga kini belum memiliki data pasti tentang jumlah kelompok rentan yang terdampak banjir bandang. Juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Agus Liayana Devita, mengaku mereka masih mempunyai data yang umum karena masih dalam status tanggap darurat. Kita masih status tanggap darurat, bagaimana masyarakat itu bisa makan, ya kebutuhan untuk makanannya tercukupi. Jadi memang ini kita sambil berjalan, termasuk dengan mendata rumah juga. Jadi untuk mendata kelompok rentan seperti lansia, seperti ibu hamil dan anak-anak, itu memang secara spesifik belum kita lakukan. Jadi untuk penanganan terhadap perempuan, anak-anak, disabilitas, itu semua mereka kan terkonsentrasi pada lokasi pengungsian. Tapi di lokasi pengungsian itu terpisah, jadi antara perempuan, laki-laki itu berbeda tenda dia gitu. Penanganan secara khusus belum ada, karena situasi dan kondisi saat ini. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang bencana. Undang-undang ini secara tegas mewajibkan negara memberi perlindungan khusus kepada kelompok rentan, yaitu bayi, balita, dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta lansia. Pokok perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini yakni prioritas penyelamatan, evakuasi, dan pertolongan, pelayanan kesehatan dan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air, hunian, pendidikan darurat, serta perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Dina Lumban Tobing, aktivis perempuan dari Perempuan Sumatera Mampu atau Permampu, mengungkapkan undang-undang yang ada sudah memberikan hak bagi kelompok rentan untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi dalam praktiknya, hal ini belum maksimal di lapangan. Jadi data kita itu tidak terpilah. Bagaimana kita bisa menentukan kebutuhan orang kalau kita tidak melihat perbedaan mereka gitu. Kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda. Mungkin semua butuh beras, tetapi karena tubuh dan fungsi reproduksi kita itu berbeda. Demikian juga anak, bahkan anak-anak, balita beda kebutuhannya dengan baby kan. Nah ini yang kelemahan kita, setiap mendata data telanjang saja tidak langsung dibuat pemilahan gitu. Selain penanganan pada saat bencana, mempersiapkan masyarakat rentan menghadapi bencana juga perlu dilakukan. Di antara kelompok swasta yang mempunyai program mitigasi bencana untuk masyarakat adalah Pertamina EP Rantau di Aceh Tamiang. Fakta bahwa Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2024 mempunyai 4.128 penyandang disabilitas menjadi alasan Pertamina menciptakan Satgas Dikdaya Inklusif untuk penanggulangan bencana dan pemberdayaan kelompok difabel. Program Satgas Dikdaya ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan difabel, di mana mereka mampu mengevakuasi diri mereka sendiri, mereka juga mampu mengevakuasi keluarga mereka, dan bahkan mereka mampu melakukan distribusi logistik kepada kelompok masyarakat difabel di beberapa kecamatan di tempat kita ini. Sekitar jam 1 itu kencang Bu, air, kencang. Naiknya itu kencang, jadi disitulah udah dapat pelatihan dan teringat bahasanya baca situasi, jangan panik, baca situasi dan ambil tindakan. Nah, terutama menyelamatkan apa yang penting-penting dulu dan setelah itu mengungsi. Tidak ada yang menginginkan bencana, tapi bencana bisa diundang jika manusia abai melakukan persiapan. Semua berharap kesehatan, namun kelompok rentan bisa semakin riskan jika kondisi mereka tidak segera diperhatikan.
Keseriusan melakukan perlindungan sesuai undang-undang tidak dapat ditunda agar tidak bertambah korban bencana. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.